Buat kamu para pekerja gig, pernah nggak sih kepikiran gimana ya caranya bisa pensiun enak sementara kita nggak punya jaminan dari kantor? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas sebuah cetak biru yang dibuat khusus buat kamu. Kita akan ubah semua ketidakpastian itu jadi rencana yang jelas dan mantap. Dengerin deh kutipan ini. Anda sedang menabung masalah, bukan uang. Dalam banget kan? Tapi ya, ini kenyataan pahit buat banyak dari kita yang sibuk ngejar setoran setiap hari. Tanpa sistem yang benar, kerja keras kita hari ini tuh nggak ngejamin apa-apa buat besok. Coba, yuk kita bayangin bareng-bareng. Waktu berlalu dan tiba-tiba udah tahun 2045. Tenaga udah nggak sekuat sekarang, nggak ada dana pensiun cair tiap bulan. Kira-kira hidup kita bakal kayak gimana ya? Pertanyaannya simpel, kita mau jadi beban atau jadi orang yang merdeka secara finansial? Pilihannya dibuat dari sekarang. Kita pasti sering banget kan denger nasihat keuangan yang itu-itu aja. Udah, investasi aja. Gampang banget ngomongnya, tapi gimana ceritanya kalau pemasukan kita aja nggak pasti? Kadang naik, kadang turun drastis. Nasihat kayak gini tuh bukannya ngebantu, malah seringnya bikin kita makin frustrasi. Kita butuh sesuatu yang lebih nyata, yang pas sama kondisi kita. Nah, karena itulah kita ada di sini. Kita akan bongkar sebuah rencana yang emang dirancang khusus untuk para pekerja gig. Sebuah strategi yang modalnya rendah tapi fokusnya untuk hasil yang tinggi. Ini bukan sekedar omongan motivasi ya, ini peta jalan yang bisa langsung kamu ikutin. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Inilah yang kita sebut cetak biru pensiun. Ada 4 pilar utama yang bakal jadi penopang kebebasan finansial kamu nanti. Anggap aja ini kayak 4 tiang fondasi buat membangun rumah masa depan kamu. Yuk kita lihat satu persatu. Keempat langkah ini tuh saling berhubungan. Dirancang buat kerja bareng. Pertama, kita bangun proteksi dulu. Kedua, kita bikin disiplin jadi otomatis. Ketiga, kita bangun sumber duit pasif. Dan yang keempat, kita tancap gas buat pertumbuhannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, paling krusial, jaring pengaman. Sebelum ngomongin cara jadi kaya, kita harus pastiin dulu apa yang kita punya sekarang itu aman. Fondasi dari semua rencana keuangan itu ya proteksi. Jangan sampai, amit-amit, satu kecelakaan kecil aja bisa ngabisin semua tabungan yang udah kita kumpulin susah payah. Dan tebak berapa biayanya? Cuma sekitar Rp16.000 sebulan. Serius? Dengan uang segitu, kamu udah bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan buat jalur BPU atau bukan penerima upah. Ini tuh investasi paling murah dengan perlindungan paling gede buat ngelindungin tabungan kamu dari risiko yang gak kita duga. Oke, jaring pengaman udah ada. Selanjutnya kita bakal ngebangun mesin keuangan pribadi kita. Pilar kedua ini intinya adalah menciptakan sebuah sistem tabungan paksa yang jalan sendiri di belakang layar. Jadi, nabung itu bukan lagi soal niat baik, tapi soal sistem yang udah kita set. Kuncinya ada di satu perubahan pola pikir yang udah klasik banget tapi super ampuh. Bayar diri Anda terlebih dahulu. Perlakukan tabungan masa depanmu itu bukan kayak sisa uang, tapi anggap itu tagihan paling penting yang wajib, kudu, harus dibayar di awal tiap kali dapat duit. Langkah praktisnya gimana? Gampang banget. Langsung atur auto debit dari rekening utama kamu setiap kali ada pemasukan. Sisihkan minimal 10%. Anggap aja ini pajak buat diri kamu di masa depan yang wajib disetor duluan sebelum bayar tagihan lain. Inilah yang namanya disiplin otomatis. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Wah, ini nih game changernya. Di sini kita akan pindah dari mentalitas nuker waktu dengan uang ke mentalitas membangun aset. Aset yang bisa ngasilin duit buat kita bahkan pas kita lagi tidur. Coba deh lihat perbedaannya. Di sebelah kiri itu model kerja kita sekarang kan? Kita dibayar selama kita kerja. Kalau berhenti kerja, ya berhenti juga duitnya. Nah, tujuan kita ada di kanan, membangun aset digital. Sesuatu yang kita bangun sekali, tapi bisa terus-terusan ngasih pemasukan. Inilah dana pensiun versi modern yang sesungguhnya. Sekarang kita sampai di pilar terakhir, akseleratornya. Setelah fondasi kita aman, mesin tabungan udah jalan, sebagian keuntungan dari aset digital kita, itu kita puterin lagi. Kita alihkan ke instrumen yang bisa bikin pertumbuhannya makin ngebut. Angka 15% ini adalah target kita. Artinya, kita coba alokasikan 15% dari dana yang terkumpul untuk diinvestasikan ke instrumen dengan pertumbuhan lebih tinggi. Contohnya kayak saham perusahaan besar yang stabil atau reksadana. Tujuannya cuma satu, bikin uang kita kerja lebih keras lagi buat kita. Nah, disinilah keajaiban dari bunga majemuk atau compound interest itu kelihatan.
Grafik ini nunjukin perbedaan yang luar biasa jauh antara sekedar nabung di bank sama berinvestasi secara strategis dalam jangka panjang. Hasilnya, wah bisa berkali-kali lipat lebih gede. Coba resapi kutipan ini. Pensiun itu bukan soal angka di KTP kamu. Pensiun itu adalah kondisi finansial, yaitu saat dimana aset-aset yang kamu punya udah cukup buat ngebiayain hidup kamu. Ini adalah tujuan yang bisa dicapai, bukan cuma nunggu tua. Dan kamu punya kendali penuh atas itu. Pada akhirnya, semua ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas hidup kita. Gig ekonomi itu kan menjanjikan kebebasan, tapi kebebasan yang sejati itu adalah kebebasan finansial. Dengan aturan main yang tepat, kamu bisa dapetin keduanya. Kamu yang pegang setir masa depanmu sendiri. Jadi, inilah sistem lengkapnya. Kita mulai dengan jaring pengaman sebagai fondasi yang kokoh. Di atasnya, kita bangun mesin tabungan otomatis yang ngisi terus-menerus. Dana ini kita pakai buat ngebangun properti digital, yang hasilnya kita percepat lagi pakai strategi 15%. Semuanya nyambung, saling menguatkan. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba pikirin baik-baik, dari keempat pilar yang udah kita bahas tadi, mana yang rasanya paling berat, paling susah buat kamu mulai sekarang juga? Jawab dengan jujur ke diri sendiri ya, karena dari kesadaran itulah perubahan yang nyata bakal dimulai. Terima kasih sudah menyimak.